Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak, ada apa? Baik Xiao Yun dan nomor 3 di bawah langit langsung tegang setelah melihat Yun Ce tiba-tiba berhenti disertai dengan perubahan ekspresinya. Sepertinya akan ada masalah kecil di sini, kata Yun Ce tak berdaya. Ayo turun. Sebagai klan praktisi terbesar di kota awan terapung, klan Xiao tampak sangat menarik perhatian di dalam kota dari atas. Tempat di mana Yun Ce mendarat bukanlah tempat pintu masuk utama berada. Sebaliknya, dia mendarat di sisi timur klan Xiao, hampir tanpa disadari, di halaman tertentu dekat pegunungan belakang. Tempat ini sangat sepi, seluruh klan Xiao sangat sunyi. Halaman di depan mereka sangat kecil dan hanya memiliki dekorasi sederhana dan rumah sederhana. Punjung anggur berwarna hijau zamrud berada di sudut halaman, dan dipenuhi dengan buah anggur yang hampir matang. Di samping punjung anggur ada meja batu sederhana dan tampak seperti dua bangku kecil. Bangku di sebelah kanannya bahkan dipenuhi banyak retakan panjang. Saat dia berdiri di tengah halaman dan melihat segala sesuatu di hadapannya, cahaya di mata Yun Ce bergetar saat dia berdiri, benar-benar linglung sejenak. Kakak, tempat ini. Xiao Yun penasaran bertanya ketika dia melihat penampilan Yun Ce. Tempat ini adalah tempat yang membawa hampir semua kenangan 16 tahun pertama hidupku, jawab Yun Ce lembut. Ah, ini, rumah kakak Yun. Nomor 7 di bawah langit bertanya dengan kaget ketika dia melihat sekeliling. Bagi warga kota Floating Cloud, bisa memiliki halaman seperti ini dianggap mewah. Tapi bagi seseorang yang lahir dari keluarga penjaga, khususnya nomor 7 di bawah langit, yang merupakan satu-satunya putri keluarga bawah langit, rumah semacam ini terlalu sederhana dan kumuh. Dia adalah patriark muda keluarga Yun, Raja Iblis dari alam iblis ilusi, dan bahkan bisa dianggap sebagai orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan seluruh alam iblis ilusi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat di mana Yun Ce dibesarkan akan sekasar ini. Benar, ini rumahku, Yun Ce tersenyum. Saya sudah tinggal di sini selama yang saya ingat. Tapi saat itu, tempat ini bukan hanya milikku, tapi milik bibi kecilku juga. Saat itu, kami akan menghabiskan setiap hari bersama. Kemanapun saya pergi, dia akan pergi, dan kemanapun dia pergi, saya juga akan mengikutinya. Kami seperti bayangan satu sama lain, sampai aku berusia 10 tahun, ketika kakek berkata bahwa kami tidak diperbolehkan tinggal di halaman yang sama dan menemukan halaman baru untuk bibi kecil. Karena itu, bibi kecil menangis berhari-hari, dan saya juga menggunakan seluruh energi saya untuk memprotes hal ini. Namun, kakek yang biasanya memanjakan dan memanjakan kami dengan segala cara tidak mau bergeming apapun yang terjadi. Sejak saat itu, bibi kecil, yang kini tinggal di halaman barunya biasanya diam-diam datang untuk tidur denganku. Tetapi ketika dia ditemukan oleh kakek, dia akan dimarahi dengan keras. Belakangan, kami perlahan-lahan memahami bahwa tidak pantas bagi pria dan wanita untuk bersikap sedekat itu, jadi bibi kecil tidak lagi datang secara diam-diam. Yun Ce dengan lembut menceritakan dengan lembut sambil tersenyum tipis. Senyumannya saat ini berasal dari jiwanya, tanpa sedikit pun kenajisan. Pada tahun-tahun itu, meskipun dia sering diejek oleh orang lain, kadang-kadang diintimidasi, dan selalu mendapat tatapan hina dan kasihan dari orang lain, karena dia memiliki bibi kecil pada saat itu, saat-saat bahagianya jauh lebih banyak daripada saat-saat sedih, bahkan perasaan rendah diri pun redup. Selama tahun-tahun ini, dia bukan lagi orang cacat yang tidak memiliki masa depan. Dia semakin kuat dan sekarang semakin dikagumi oleh lebih banyak orang, sehingga beberapa orang takut padanya. Levelnya saat ini jauh lebih tinggi daripada sekte Xiao yang dipuja klan Xiao seperti dewa, namun hal itu juga menyebabkan dunianya dipenuhi dengan cobaan dan kesulitan,
menyebabkan dia tidak dapat kembali ke dunia bahagia di mana hanya bibi kecil yang ada. Lebih dari 6 tahun telah berlalu sejak dia datang ke sini, tapi semua yang ada di sini hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan semua yang ada dalam ingatannya tanpa sedikit pun perubahan, terlepas dari apakah itu gerbang, jendela, meja batu, atau punjung anggur, bahkan lenteranya yang digantung di sana pada hari pernikahannya dengan Xia Qingyue 6 tahun lalu masih ada di sana, meski sudah berubah bentuk karena angin. Seluruh halaman tampak sangat rapi, tanpa ada penampilan berantakan dan berantakan yang diharapkan Yun Ce dari tempat yang ditinggalkan 6 tahun lalu. Sepertinya semua orang datang untuk menyapu tempat ini setiap hari. Yun Ce maju ke depan dan berdiri di depan meja batu. Dia dengan ringan menekan satu jarinya ke meja batu, menggeseknya, lalu mengangkatnya, bahkan tidak ada sedikit pun debu. Tempat ini, baru saja disapu oleh seseorang. Hati Yun Ce bergetar. Mungkinkah, Ce kecil, apakah itu kamu? Di dunia ini, hanya ada sedikit suara yang bisa menggerakkan jiwa keras Yun Ce, tapi suara Xiao Lingqi pasti ada di antara suara-suara itu. Pikiran Yun Ce bergetar, dan dia hampir seketika berbalik. Di pintu masuk halaman ada Xiao Lingqi, mengenakan gaun hijau muda. Matanya yang indah dan berbintang dipenuhi lapisan kabut encer yang tebal. Bibi kecil, ucap Yun Ce lembut. Lengannya tanpa sadar terangkat ke depan, ingin melakukan perjalanan melintasi angkasa untuk menyentuh gadis terdekat, paling akrab, dan terpenting dalam hidup ini. Saya kembali. Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Dia memandang Xiao Lingqi, dan bertanya dengan bingung, dia. Bibi kecil yang diucapkan Yun Ce mengkonfirmasi identitas gadis ini, gadis yang sangat cantik dengan temperamen halus yang tampaknya bahkan lebih muda dari dirinya sendiri, adalah bibi kecilnya, memiliki hubungan darah, kerabat. Tangan kecil Xiao Lingqi menekan bibirnya saat air mata berkilauan jatuh seperti mutiara giok. Setelah waktu membeku dalam sekejap, dia menangis pelan dan melemparkan dirinya ke arah Yun Ce dengan air mata berceceran. Dia dengan berat melemparkan dirinya ke dadanya, dan kedua lengannya memeluknya erat-erat saat air matanya yang deras dengan cepat membasahi sebagian besar dadanya. Ce kecil, dia berulang kali berseru, dan tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan isak tangisnya. Maafkan aku, bibi kecil, aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan kembali dalam sebulan. Namun aku telah membuatmu menunggu dengan susah payah selama 3 tahun. Yun Ce membentuk lingkaran sambil dengan lembut memeluk gadis itu di dadanya. Pinggangnya bahkan lebih halus dibandingkan 3 tahun lalu, dan tubuhnya bahkan lebih rapuh, bahkan kekuatannya yang dalam malah menurun bukannya meningkat. Dalam 3 tahun ini, Yun Ce telah tumbuh sekitar 1 kaki, menyebabkan gadis di dadanya tampak lebih halus dan indah di depannya. Dan yang paling menyakitkan bagi Yun Ce adalah tangisannya, bibi kecil yang dia kenal akan tertawa keras dan menangis keras. Khususnya di depannya, dia tidak akan menahan apapun dan membiarkan dirinya lepas. Tapi bibi kecil di hadapannya, meskipun dia menangis, dia sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, agar tidak mengeluarkan suara isak tangis, dan hanya bahunya yang terus mengejang hebat. Semangatnya berkurang dibandingkan sebelumnya, dan apa yang menggantikannya sebenarnya adalah kesedihan mendalam yang hampir menghancurkan hati Yun Ce. Dalam 3 tahun ini, berita tentang kematiannya, dan bencana besar Blue Wind Nation telah mengukir banyak luka kejam di hatinya. Tangan Yun Ce diam-diam menegang. Dia mengangkat kepalanya saat gumpalan rasa sakit muncul di matanya, ketika tidak ada hal baik tentangku, ketika pembuluh darahku yang dalam masih lumpuh, apa yang paling sering kulihat setiap hari adalah wajah bibi kecil yang tersenyum. Sekarang aku semakin kuat dengan hari ini, kenapa aku selalu membuat bibi kecil patah hati dan kesakitan? Kekuatan yang aku kejar, untuk apa sebenarnya aku melakukannya?
Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya saat dia memeluknya lebih erat. Dada tempat dia bersandar bahkan lebih lebar dari sebelumnya, dan itu juga satu-satunya tempat di dunia di mana dia benar-benar merasa stabil dan puas. Sambil masih terisak, dia dengan lembut berkata, "Aku tahu, C kecil tidak melakukannya, sengaja, untung C kecil kembali, kupikir aku tidak akan pernah melihat C kecil lagi, C kecilku, akhirnya kembali." Dia bergumam, rasa sakit karena kehilangan seseorang dan kegembiraan karena bisa mendapatkannya kembali bahkan setelah semua harapan hilang terlihat jelas. Yun Ce menarik napas panjang. Dia berbicara dengan nada rendah, dengan suara yang sangat tegas, "Bibi kecil, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah melakukannya padamu." Suara Yun Ce tiba-tiba terhenti saat seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Tatapannya yang langsung menjadi sedingin es tiba-tiba menyapu ke belakangnya saat dia dengan cepat berbalik, membawa Xiao Lingqi bersamanya. Karena pada saat itu, aura yang sangat dingin telah mengunci dirinya entah dari mana, dia memiliki tubuh jahat roh air, jadi dia tidak takut pada dingin, tetapi ketika aura itu menyelimutinya, itu menyebabkan dia langsung merasakan kedinginan. Sensasi yang menusuk hati. Semua bulu di tubuhnya terangkat dan berdiri tegak. Dua mata hitam pekat dan jahat bahkan samar-samar terproyeksi di benaknya. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang berdiri di neraka hitam pekat yang tebal dan mengerikan. Aura yang sangat dingin dan sangat tidak nyaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, mungkinkah ini energi iblis yang dibicarakan Jasmine? Siapa ini? Saat dia berbalik, tatapan Yun Ce tertuju pada sosok hitam yang melayang di udara, mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia lebih pendek dan lebih kurus dari Yun Ce. Rambut panjangnya sehitam malam dan mencapai pertengahan pinggangnya. Kulitnya kaku dan pucat, dan matanya tak bernyawa tanpa sedikit pun cahaya di dalamnya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya membawa rasa dingin yang meresap ke dalam sumsum tulang seseorang, namun Yun Ce sebenarnya tidak dapat menemukan sedikit pun tanda kehidupan di dalamnya, seolah-olah yang melayang di sana bukanlah orang hidup, melainkan mayat. Ketika dia melihat wajah sosok hitam ini, alis Yun Ce bergerak dengan keras saat dia mengungkapkan keheranan yang mendalam di wajahnya. "Fen Jue Chen." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, suara Yun Ce terdengar ragu-ragu. Penampilan luar dan ekspresi persis sama dengan Fen Jue Chen dalam ingatannya. Namun, Fen Jue Chen yang dia kenal tidak pernah memiliki aura seperti ini. Tidak hanya itu, dia jelas merasakan bahaya sedingin es dari orang berjubah hitam itu. Dengan ranah Yun Ce saat ini, orang-orang yang membuatnya merasakan bahaya setidaknya memiliki kekuatan raja tahap awal, dan ketika dia melepaskan Fen Jue Chen 3,5 tahun yang lalu, kekuatannya hanya berada di alam mendalam roh. Dalam waktu singkat, bahkan tidak sampai 4 tahun, tidak mungkin dia bisa mencapai level yang cukup kuat untuk mengancamnya. Sebenarnya orang ini, suara Jasmine juga mengandung keheranan yang sama. Yun Ce, wajahnya masih kaku, dan ketika dia berbicara, entah itu ekspresinya atau matanya yang gelap, tidak ada sedikit pun keraguan, namun suaranya membawa kebencian yang sedingin es dan menusuk tulang. "Kamu masih hidup, kamu sebenarnya masih hidup." Aura yang menyelimuti Yun Ce langsung menjadi lebih dingin berkali-kali lipat. Saat orang berjubah hitam ini membuka mulutnya, Yun Ce sekarang yakin bahwa orang ini benar-benar Fen Jue Chen. Karena suara seperti ini, nada suara seperti ini, dan kebencian seperti ini sama persis dengan saat dia membebaskannya tahun itu. "Tahukah kamu betapa aku membenci dan betapa aku menderita ketika mendengar bahwa kamu telah mati? Di tahun-tahun ini, aku bahkan berharap kamu hidup kembali dalam mimpiku sehingga aku secara pribadi dapat mencabik-cabikmu." Tangan Fen Jue Chen bergetar ketika dua bola udara hitam yang semakin membesar melayang di sekitar telapak tangannya. Yun Ce melirik kedua bola udara hitam, dia hanya meliriknya,
namun itu menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangannya kembali dan menatap lurus ke arah Fen Juechen tanpa mundur. Sepertinya impianmu telah menjadi kenyataan. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa arus kamu dapat membunuhku? Bahkan sebelum Fen Juechen menjawab, Jasmine dengan dingin tertawa dalam benak Yunce. Tingkat kekuatannya saat ini berada di tingkat kelima Sovereign mendalam realem. Ditambah dengan atribut khusus dari kekuatan iblisnya yang dalam, jika kamu melawannya secara langsung, dia pasti bisa membunuhmu. Sudut mata Yunce bergetar hebat. Kamu bercanda kan? Tahun itu, ketika dia memusnahkan klan surga terbakar, alasan utama mengapa dia hanya menyelamatkan Fen Juechen adalah karena dia telah menyelamatkan Xiao Lingqi, dan Xiao Lingqi memohon padanya. Alasan kedua adalah karena dia secara tidak sadar percaya bahwa meskipun Fen Juechen masih hidup, dia tidak akan pernah bisa menjadi ancaman. Pada saat itu, 1000 Fen Juechen bahkan tidak mampu melukainya. Selain itu, dengan kecepatan pertumbuhannya yang tak tertandingi, bahkan jika bakat bawaan Fen Juechen 10 kali lebih tinggi, jarak di antara mereka masih akan semakin jauh hingga ia hanya tinggal seperti semut. Garis keturunan dan kekuatan ilahi yang dimilikinya adalah sebuah kemewahan yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang biasa bahkan selama ratusan generasi. Majikannya juga Jasmine, yang keberadaannya melampaui alam ini. Di benua langit yang mendalam, dalam hal kecepatan pertumbuhan, seharusnya tidak ada orang yang mampu melampauinya. Kecepatan pertumbuhan Xia Yuanbai yang menakjubkan adalah karena ia memiliki vena ilahi Kaisar Tirani. Bakat yang menantang surga inilah yang menjadikannya harta berharga di suaka Raja Absolut, tempat suci dengan peringkat nomor 1. Fen Juechen pada waktu itu yang hanya berada di alam mendalam roh, bagaimana mungkin dia, dalam waktu 4 tahun yang singkat, telah menjadi raja tingkat menengah. Kamu pikir aku bercanda? Jasmine menjawab dengan dingin. Namun, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kekuatannya sebenarnya tidak dicapai melalui kultivasi. Bahkan energi iblisnya tidak lahir dari kemauannya sendiri. Faktanya, asal mula iblis disuntikkan ke dalam jiwanya. Asal-usul iblis. Apa itu? Kamu sebaiknya fokus pada bagaimana menghadapi situasi yang ada terlebih dahulu. Orang ini memiliki keinginan yang sangat besar untuk membunuhmu. Jika Anda tidak memotong rumput dan mencabut akarnya, Anda akan meninggalkan malapetaka bagi diri Anda sendiri. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kemalangan yang akan Anda temukan akan begitu besar. Jasmine mengkritik dengan suara dingin. Kakak, orang ini adalah. Jangan ikuti aku. Yunce dengan kuat mengulurkan tangan ke belakangnya, dan gelombang energi mengalir keluar dan dengan paksa mendorong Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit yang bergerak mundur. Pada saat yang sama, dia menggunakan lengannya yang lain untuk meraih Xiao Lingqi dan mendorong tubuhnya ke depan tubuhnya. Apakah menurutmu, aku masih menjadi sampah tak berguna yang kamu tinggalkan hidup-hidup bertahun-tahun yang lalu? Mata dan nada suara Fen Juechen sangat gelap dan menyeramkan. Dia mengangkat kedua tangannya yang dipenuhi energi hitam yang berputar-putar dan aura dingin dan sedih. Ini mengguncang udara, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Bahkan cahayanya mulai meredup secara bertahap saat dia terus berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung mengambil nyawamu, pertama-tama aku akan membiarkanmu mengalami semua rasa sakit dan penderitaan yang telah aku alami selama beberapa tahun terakhir. Mata Fen Juechen tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, yang bahkan lebih dalam dari malam yang paling gelap. Lengannya didorong ke depan, dan gelombang energi hitam mengalir menuju tenggorokan Yunce. Cahaya di sekitar Yunce dengan cepat meredup, dan bahkan sebelum energi dingin dan jahat mendekat, itu sudah meresap ke dalam tulangnya. Yunce belum pernah melihat energi atau aura yang mendalam seperti ini sebelumnya dalam dua kehidupannya. Ketika dia bertukar pukulan dengan Huiye di alam iblis ilusi,
api iblis jatuhnya juga memancarkan aura jahat, namun dalam hal kemurnian dan kepadatan, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan aura yang terpancar dari serangan yang melaju ke arahnya. Fan Juechen ini, apa yang sebenarnya terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini? Lengan Yun Ce tersapu, dan api Phoenix langsung menyala dan bergegas keluar untuk menemui energi hitam dan jahat itu, tapi saat ini, Xiao Lingqi tiba-tiba bergegas ke depannya dengan tangisan cemas dan merentangkan tangannya terbuka lebar saat dia mencoba untuk memblokirnya, serangan itu. Tindakan tiba-tiba Xiao Lingqi sangat mengejutkan Yun Ce, tapi dia membalasnya dengan memadamkan api Phoenix-nya dan meraih Xiao Lingqi. Setelah itu, energi besarnya yang terkumpul berubah menjadi fokus sepenuhnya pada pertahanan. Menyegel awan mengunci matahari. Tapi Yun Ce bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah, ekspresi Fan Juechen juga tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menarik kembali lengannya yang terulur. Mayoritas energi hitam dalam yang mengalir menuju Yun Ce segera dan dengan paksa diambil kembali oleh Fan Juechen sementara energi yang tersisa meledak di Evil God Barrier yang ada di depan Yun Ce. Penghalang dewa jahat yang tidak berwarna telah menjadi hitam pekat, dan setelah sedetik, energi hitam telah benar-benar hilang sementara beberapa lubang seukuran kepalan tangan muncul secara menakjubkan di permukaan penghalang dewa jahat. Adegan itu menyebabkan kekhawatiran berkobar di hati Yun Ce. Jelas sekali bahwa itu adalah energi gelap. Sesuatu yang diciptakan dengan santai oleh Fan Juechen, namun dengan mudah menembus Sealing Cloud Locking Sun miliknya. Sealing Cloud Locking Sun adalah penghalang pertahanan yang dibentuk menggunakan kekuatan dewa jahat, dan ketika tidak mampu menahan serangan, ia akan langsung runtuh. Tapi kali ini, Sealing Cloud Locking Sun tidak hanya runtuh, tapi juga terkikis, dan banyak lubang tercipta di dalamnya. Energi gelap yang dalam itu, mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Mungkinkah ini salah satu sifat mengerikan dari energi mendalam iblis yang dibicarakan Jasmine? Tapi keterkejutan di hati Fan Juechen pastinya tidak kalah dengan Yun Ce. Dia adalah orang yang paling jelas dalam jenis kekuatan mengerikan yang dia miliki saat ini. Aura Kaisar Alam mendalam terpancar dari Yun Ce. Dan meskipun peningkatan kekuatannya yang cepat dalam beberapa tahun yang singkat ini sungguh mengejutkan, tahta hanyalah seekor semut yang menyedihkan di mata Fan Juechen saat ini. Jika dia ingin menghancurkannya, semudah melambaikan tangannya. Tetapi bahkan seorang tuan besar pun akan kesulitan memblokir kekuatan yang baru saja dia keluarkan karena kehilangan kendali. Namun serangan ini telah sepenuhnya diblokir oleh Yun Ce, dan jelas bahwa Yun Ce telah secara paksa mengubah serangannya menjadi pertahanan. Tapi keterkejutan ini hanya berlangsung sesaat, dan tatapannya tidak tertuju pada Yun Ce melainkan Xiao Lingqi. Setelah memastikan bahwa dia tidak menderita luka, auranya menjadi stabil, tetapi setelah itu, segera menjadi lebih dingin dan parah. Bibi kecil, kamu baik-baik saja. Yun Ce buru-buru mendorong Xiao Lingqi ke belakangnya. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan meraihnya sambil berkata dengan nada sangat cemas, aku baik-baik saja, Ce kecil, cepat pergi. Buru-buru. Dia bukan Fan Juechen seperti bertahun-tahun yang lalu. Saat ini dia sangat kuat, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya, cepat pergi. Jika tidak, dia akan membunuhmu. Pergi, dengan cepat. Yun Ce, kamu akhirnya jatuh ke tanganku, jadi aku pasti akan memastikan kamu mati seperti anjing. Setelah melihat bagaimana Xiao Lingqi mengabaikan hidupnya sendiri untuk melindungi Yun Ce, mata Fan Juechen bersinar dengan api kebencian, dan energi hitam yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, langit dan bumi menjadi gelap. Udara benar-benar berhenti mengalir ketika lingkungan sekitar menjadi begitu gelap dan menyeramkan sehingga seolah-olah semua orang telah dimasukkan ke dalam api penyucian yang mengerikan. Apa ini? Xiao Yun berkata dengan khawatir sambil melindungi nomor 7 di bawah langit dengan erat.
Dunia di depannya dengan cepat menjadi gelap dan abu-abu, seolah-olah semua cahaya di area itu dengan cepat dilahap oleh sesuatu. Adegan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya meskipun dia dibesarkan di kota kekaisaran iblis yang merupakan lokasi eselon kekuasaan tertinggi di alam iblis ilusi. Jangan! Xiao Lingqi dengan cepat berteriak sambil berbalik dan merentangkan tangannya sekali lagi, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yunce. Dia memandang Fen Juechen yang seluruh tubuhnya ditutupi energi hitam yang berputar-putar, dan matanya yang gemetar berisi permohonan yang mendesak, "Kakak Fen, aku mohon padamu, tolong jangan bunuh dia. Aku harus membunuhnya." Fen Juechen berseru dengan teriakan pelan, "Dia berulang kali menginjak kepalaku dan menghancurkan martabatku menjadi debu. Dia membunuh ayahku, membunuh kakekku, dan membunuh tuanku. Dia membunuh semua orang di klanku. Semuanya. Kebencianku padanya membumbung tinggi ke surga, dan dendamku terhadapnya cukup besar hingga memenuhi lautan, jadi bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam? Aku tidak terlibat dalam pembantaian yang tidak disengaja, tapi dia harus mati di tanganku." "Kakak Fen," Xiao Lingqi dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil terus memohon padanya, "Meskipun semua orang takut padamu, aku selalu tahu bahwa kamu bukanlah penjahat yang senang membantai orang tak bersalah. Anda sebenarnya memiliki hati yang sangat baik, dan Anda adalah orang yang sangat baik. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyelamatkan semua orang di kota awan terapung. Tapi kenapa kamu tidak bisa membuang semua kebencianmu dan mengampuni dirimu sendiri juga? Kamu selalu dibebani dendam dan kebencian, apa kamu tidak merasa lelah? Apa tidak sakit, lelah, nyeri? Apa artinya, hal-hal ini?" Suara Fen Juechen menjadi dingin dan kasar, "Aku menjadi seperti sekarang ini karena dia. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya dan membalas dendam, aku telah menahan rasa sakit yang melampaui imajinasimu. Bahkan sekarang, saya masih dihantui oleh rasa sakit yang luar biasa dan tak berkesudahan ini. Dan setiap tarikan napas, rasa sakit ini mengingatkanku untuk tidak pernah melupakan dendam ini." Fen Juechen perlahan mengulurkan tangannya, dan di dalam telapak tangannya terdapat pusaran hitam pekat yang gelap seperti lubang hitam. "Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak akan menolak permintaan lain yang Anda ajukan kepada saya. Selama Anda menginginkannya, saya tidak akan ragu sedikit pun, meskipun itu mengorbankan nyawa saya. Tapi hanya balas dendamku, yang tidak bisa dihentikan." Pusaran hitam pekat itu sepertinya menyedot jiwa setiap orang yang hadir, dan jika seorang praktisi kuat hanya melihatnya, orang itu akan merasakan getaran yang memancar dari jiwanya. Xiao Lingqi masih terpaku di tempatnya, melindungi Yunce dengan tubuhnya. Permohonan di matanya perlahan menghilang, namun digantikan dengan tekad yang kuat. "C kecil membunuh seluruh klanmu, tapi jika menyangkut hal itu, alasan dia melakukannya adalah aku. Jadi jika kamu ingin membunuh C kecil, bunuh aku dulu." Dada Fen Juechen membengkak dengan keras, dan tangan yang diulurkannya mulai sedikit gemetar. "Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan membunuhmu, bahkan jika aku bunuh diri, aku tetap tidak akan menyakiti Anda. Aku hanya memohon, jangan menghalangiku membunuh Yunce. Kamu harus tahu bahwa, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Saya memang tidak bisa menghentikan Anda." Tatapan Xiao Lingqi tetap tegas dan tegas. "Tetapi jika kamu benar-benar membunuh C kecil, aku akan membencimu selamanya. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu." Fen Juechen membeku, dan energi gelap dan suram tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mata, lengan, dan seluruh tubuhnya mulai didera getaran samar. Energi gelap dan suram itu mulai melanjutkan pergerakannya, tapi mulai berputar-putar dengan kacau, dan kebencian di matanya digantikan oleh rasa sakit yang dalam dan mendalam.
Tidak ada yang bisa memahami dampak dahsyat dari kata-kata Xiao Lingqi terhadap jiwanya. Tidak ada yang tahu mengapa Fen Juechen, yang datang ke kota awan terapung demi membalas dendam, memilih untuk tetap tinggal di tempat ini dan tidak pergi. Juga tidak ada yang tahu mengapa Fen Juechen, yang awalnya demi balas dendam rela menanggung penderitaan tanpa akhir untuk dengan cepat menyerap asal iblis dengan cara apapun, mulai terus memperlambat laju penyerapan asal iblis setelah dia tiba di kota awan terapung. Karena di dunianya yang dipenuhi kegelapan dan kesuraman, dialah satu-satunya sumber kehangatannya, satu-satunya sumber cahayanya. Dan tanpa disadari, dia mungkin menjadi lebih penting daripada balas dendamnya yang mengerikan, atau paling tidak, dia jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Yunce awalnya menatap Fen Juechen dengan tatapan dingin, tapi sekarang tatapannya goyah dan ekspresinya menunjukkan keheranannya. Karena aura Fen Juechen yang awalnya sangat dingin dan menyeramkan mulai menjadi kacau, dan tatapan serta ekspresinya mulai berubah dengan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan niat membunuh sedingin es yang awalnya mengunci dirinya dengan cepat menghilang di tengah kekacauan. Wajah Fen Juechen tiba-tiba berubah pucat. Darah merah tua keluar dari mulutnya, dan awan besar darah berwarna gelap menyembur ke lantai. Xiao Lingqi berteriak ketakutan saat dia benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Alis Yunce berkerut saat dia bertanya pada Jasmine, kamu baru saja mengatakan bahwa energi iblisnya yang dalam bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dari kemauannya sendiri. Jadi apakah dia tiba-tiba kehilangan kendali atas kekuatan itu? Tidak, Jasmine berkata dengan suara rendah, energinya yang dalam menyerang hatinya sendiri. Sepertinya pikiran dan jiwanya gelisah dengan apa yang baru saja terjadi, dan dalam kasusnya, mereka sangat gelisah. Fen Juechen dengan keras mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Yunce. Wajahnya yang berlumuran darah putih pucat dan jahat. Dua kata yang dia teriakkan mengandung kebencian dan niat membunuh yang jauh melebihi sebelumnya. Yunce dengan lembut mendorong Xiao Lingqi di belakangnya dan mulai berjalan perlahan menuju Fen Juechen. Kecil, Xiao Lingqi dengan cemas menarik bahu Yunce. Jangan pergi, jangan khawatir. Kata Yunce sambil memegang tangan yang digenggam erat di bahunya dan menatap tajam ke dalam matanya, dendam antara dia dan aku bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan atau sesuatu yang bisa dibujuknya. Selama saya masih hidup, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi saya adalah menghadapinya secara langsung. Bibi kecil, jangan khawatir. Dia memang bukan Fen Juechen bertahun-tahun yang lalu, tapi aku juga bukan Yunce yang sama. Jika dia ingin membunuhku, itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Suara Yunce jatuh, tapi dia tidak terus maju menuju Fen Juechen. Dia hanya menatap Fen Juechen dan berkata dengan suara tenang dan hangat, Fen Juechen, keinginanmu untuk membunuhku begitu kuat hingga kamu memimpikannya. Saya juga ingin menyelesaikan gangguan mendadak yang Anda alami secepat mungkin, jadi saya tidak perlu membuang malam yang panjang dan tanpa tidur untuk mengkhawatirkan Anda. Namun, hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk pertemuan seperti itu. Karena terlalu banyak hal yang harus aku tangani saat ini, jadi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu saat ini. Sedangkan untukmu, Yunce tertawa panjang dan tenang, selama bibi kecilku ada di sini untuk melindungiku, akan sulit membunuhku bahkan jika kamu menginginkannya. Mata Fen Juechen melebar menjadi piring, dan energi hitam yang mengelilingi tubuhnya membengkak. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, ekspresi dan suara Yunce langsung menjadi lebih dalam saat Yunce mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke timur, tapi keluhan antara kau dan aku adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, apapun yang terjadi. Dan itu hanya bisa diselesaikan di antara kita berdua. Jadi 3 bulan dari sekarang, di Laut Timur yang berjarak 150 km dari sini,
mari kita berduel sampai mati. Pada saat itu, saya akan datang sendiri dan tidak membawa orang lain. Dan untukmu, mata Yun Ce sedikit menyipit. Jika kamu takut akan terkubur selamanya di Laut Timur, bawalah bantuan sebanyak yang kamu mau. Kedua tatapan mereka bertabrakan di udara dingin, yang satu dipenuhi dengan kebencian, dan yang lainnya masih seperti air yang tergenang. Tiba-tiba, tubuh Fen Juechen meletus dengan cahaya hitam pekat yang tak tertandingi, dan kegelapan mutlak muncul sejenak di depan mata semua orang. Setelah kegelapan dihilangkan, tubuh Fen Juechen menghilang dari pandangan dan bahkan auranya telah lenyap sepenuhnya dari tempatnya. Lengan Yun Ce perlahan turun dan dia diam-diam menghela nafas lega, tapi alisnya masih terkatup rapat. Dalam 2 hari sejak dia kembali dari alam iblis ilusi, dia mengalami satu demi satu masalah, dan setiap masalah lebih besar dari yang sebelumnya. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Fen Juechen yang dia tinggalkan hari itu dan tidak pernah berpikir 2 kali pun akan benar-benar muncul di hadapannya lagi dengan cara yang begitu mengejutkan. Ah, memang benar bencana akan terjadi jika kamu tidak mencabut akarnya juga. Yun Ce menggaruk keningnya saat kata-kata itu bergema di hatinya.